selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Oke, jadi di depan kita ini udah ada jenis motor Vario. Nah, jadi untuk permasalahan motor ini adalah pada saat jalan ya tiba-tiba mati. Dan pada saat kita start lagi dia hidup, terus jalan mati lagi, kemudian kita start lagi sampai kira-kira 3 kali seperti itu ya, berulang. Nah, jadi ini udah kita lakukan pengecekan ya, kita udah cek di bagian jalur-jalur kabel ya. Jadi kita yang utama kita cek ya di jalur kabel injektor, dan juga di jalur kabel yang langsung ke full pump. Oke, jadi kita di sini tidak tunjukin cara pengecekan kita secara detail ya, karena itu sangat panjang durasinya, dan juga kita nggak sempat ambil gambar ya, karena memang tadinya sangat ramai jadi sangat sibuk ya. Nah, jadi kita langsung aja ke inti permasalahannya ya. Jadi inti permasalahannya ada di kabel ini ya. Nah, di kabel ECU ini, kabel ECU nya luka dan dia menyentuh massa ini ya, besi yang ini. Nah, jadi pada saat dia bersenggolan dan lengket, disitulah motornya mati. Ya, jadi seperti itu aja. Mana tahu teman-teman menemui masalah yang sama ya seperti yang saya alami. Kita udah cek tadinya ya, sebelum kita buka bagian depan ini. Nah, kita cek tekanan full pumpnya normal ya, kemudian kita lihat semburan injeksinya, nah injektornya itu juga normal, bagus ya. Dan pada saat kita kontak itu juga mau hidup ya. Untuk tekanannya hidup, untuk motornya juga hidup sebentar aja tapi ya. Namun pada saat hidup sebentar ya, tiba-tiba tekanan injeksi itu langsung menurun ya. Kita terakhir kita coba dengan scanner, dan disitu terbaca bahwasannya injektor bermasalah ya. Nah, kita juga sempat ganti injektor, namun itu nggak berhasil ya. Dan setelah kita telusuri di bagian jalur-jalur kabelnya, bagian depan kita lepas kapnya, ternyata permasalahannya ada di bagian itu ya, kabel ECU itu yang menuju ke spool itu mengalami terkelupas, atau yalah katakan terkelupas, sehingga dia nempel ke massa, dan disitulah dia konslet ya. Oke, jadi ini kita tinggal buka aja ya. Kita akan lihat, kita perjelas ya permasalahannya itu. Kita buka dulu soketnya. Oke, nanti kita akan sama-sama lihat, kita akan tunjukin permasalahannya ya. Oke, jadi khususnya buat para pemula,
mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi permasalahannya hanya sepele ya, hanya kabel yang terkelupas. Jadi permasalahan ini jika tidak kita teliti ya, maka ini juga akan membuat bingung ya. Jadi permasalahannya cuman ini aja, kabelnya terkelupas dan ini menempel ke massa, maka membuat sistem kelistrikan di motor ini menjadi error. Oke, jadi kita akan langsung tangani aja, kita nggak akan ganti ya, karena untuk mengganti ini cukup lumayan harganya ya, walaupun sekecil ini ya. Oke, jadi yang pertama nih kita bersihkan dulu dari karat-karat ya. Selanjutnya kita gunain ini ya, selang. Ini bekas selang pembuangan hawa di aki motor ya. Nah, ini kita belah lalu kita masukin seperti ini ya. Ini tujuannya sebagai pelapis ya, pelapis sekaligus pengaman. Dan selanjutnya langsung aja kita isolasi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lakukan cara ini aman dan dijamin aman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita isolasi sampai dia memang terbungkus ya. Antara sisi kiri dan kanan selangnya itu harus terbungkus, lalu kita isolasi lagi secara menyeluruh agar lebih aman ya, terhindar dari kena air, jadi tidak ngeresap dia ke dalam. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita langsung isolasi secara menyeluruh seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Setelah itu kita bisa langsung masukin ke dalam dan kita bisa bungkus semuanya biar lebih aman ya dari percikan air. Nah, kita balut aja seperti ini sampai dia rapat ya. Oke, jadi untuk di bagian ini ya, yang ke bagian soket ini langsung aja kita timpa dengan yang baru ya. Nah, karena untuk soket ini apabila terkena air juga terkadang mau bikin konslet ya di bagian kelistrikan. Oke, jadi kita akan balut aja, kita pastikan dalam keadaan aman ya. Oke, ini udah selesai, kita bisa langsung pasang aja di motornya ya. Oke ya teman-teman, sebelumnya kita mohon maaf, ini videonya singkat ya, ini hanya intinya ya, inti dari permasalahannya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita semua ya. Oke, kita langsung pasang aja untuk di bagian soketnya. Dan untuk pemasangannya kita pastikan ya, ini tidak goyang ya sama sekali ya, harus padat.
Nah, jadi soket ini udah kita pasang dan udah kita rapikan ya. Nah, untuk di bagian sini nah, ini nanti bisa kita tarik sedikit ya untuk di bagian cantolan kabel itu. Nah, ini ya. Ini udah terpasang semua. Nah, kita bisa hidupkan motornya. Ya, motor udah menyala. Nah, namun untuk hidupnya ini memang seperti ini ya. Karena pemilik motor juga menyarankan kita hanya untuk menghidupkan motornya aja ya. Jadi untuk langsamnya dan untuk suara mesin seperti ini itu biarin aja. Oke, selanjutnya kita akan rapikan ya untuk kabel-kabelnya yang udah kita terlepas tadi. Nantinya akan kita isolasi sampai rapat ya. Oke, jadi kita fokus hanya di bagian hidupnya saja ya. Nah, jadi untuk hidupnya ini udah normal ya, nggak seperti awalnya ya. Oke ya teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum bergabung dipersilahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.